يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang al-asma al-amilah amal al-fi'li. Konsep tentang al-asma al-amilah amal al-fi'li ini sebenarnya juga merupakan materi prasyarat untuk masuk pada materi-materi selanjutnya. Oleh sebab itu, meskipun di dalam buku ini di akhir, akan tetapi untuk kepentingan agar pembahasan kita lebih sistematis, itu pada akhirnya akan kita lebih dahulukan terlebih dahulu. Jadi langsung ya. Jadi kita akan membahas tentang al-asma al-amilah amal al-fi'li. Gitu. Bagaimana logika untuk masuk pada pembahasan ini? Saya kepingin tegaskan bahwa yang punya fa'il itu adalah fi'il. Jadi benar apabila orang mengatakan ini fa'il dari fi'il yang mana? Yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il. Ini logika berpikirnya begitu. Jadi kalau seandainya orang bertanya, ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Itu benar. Kenapa? Karena memang yang punya fa'il itu adalah fi'il, yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il. Logika berpikirnya begitu. Yang punya maf'ulun bihi itu adalah fi'il. Jadi benar apabila seseorang bertanya, ini maf'ul bih dari fi'il yang mana? Ya. Pintu masuk untuk kemudian menjelaskan al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya, itu adalah logika dasar adalah bahwa yang punya fa'il itu adalah fi'il. Yang punya naibul fa'il adalah fi'il. Yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Dalam perkembangan selanjutnya, ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ada fa'il, tapi yang memiliki fa'il, atau begini, dalam perkembangan selanjutnya, begitu ya, ternyata ada isim, punya fa'il dia. Ada isim punya naibul fa'il. Padahal fa'il biasanya punyaan fi'il. Padahal biasanya yang namanya fa'il itu dibentuk oleh kalimat fi'il. Ini ada isim punya fa'il. Padahal biasanya fa'il itu dimiliki oleh fi'il. Ada isim punya naibul fa'il. Ada isim punya maf'ulun bihi. Jadi logika dasar al-asma al-amilah amal al-fi'li itu semacam itu. Ya, logika dasarnya adalah bahwa fa'il itu dibentuk oleh fi'il. Naibul fa'il itu dibentuk oleh fi'il. Maf'ul bih itu adalah dibentuk oleh fi'il. Sehingga sering saya katakan, benar apabila seseorang bertanya, ini fa'il
dari fiil yang mana? Ini naibul fa'il dari fiil yang mana? Ini maf'ul bih dari fiil yang mana? Kenapa kok kemudian itu dibenarkan pertanyaan semacam itu? Lebih disebabkan karena memang realitasnya yang punya fa'il itu adalah fiil, yang punya naibul fa'il itu adalah fiil, yang punya maf'ul bih adalah fiil. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata ada isim punya fa'il. Padahal biasanya yang punya fa'il itu adalah fiil. Ada isim punya naibul fa'il. Padahal yang punya naibul fa'il itu biasanya fi'il. Ini isim punya naibul fa'il. Perkembangan selanjutnya ternyata ada isim punya maf'ul bih. Gitu ya. Padahal yang punya maf'ul bih biasanya fi'il. Begitu. Ini kok gak bagus anunya ya. Gitu. Perhatikan. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya ada isim punya fa'il. Padahal biasanya yang punya fa'il itu adalah fi'il. Ini ada isim punya fa'il. Ada isim punya naibul fa'il. Ada isim punya maf'ulun bihi. Isim yang punya fa'il ini, isim yang punya naibul fa'il ini, isim yang punya maf'ul bihi ini dianggap sebagai isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amalal fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Kenapa isim ini kok dianggap beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya? Karena isim itu punya fa'il. Karena isim itu punya naibul fa'il. Karena isim itu punya maf'ul bih. Karena apa kok ini dianggap beramal sebagaimana fi'ilnya? Karena yang punya fa'il biasanya fi'il. Yang punya naibul fa'il adalah fi'il. Yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Jadi kalau seandainya teman-teman yang ada di rumah itu kepingin menjelaskan tentang isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fiilnya, ya diperhatikan, berangkatlah dari logika bahwa yang namanya fa'il, yang punya fa'il itu adalah fi'il, yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Merupakan pertanyaan yang benar ketika orang bertanya, ini fa'il dari fi'il yang mana ini? Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Ini pertanyaan benar ini. Ini maf'ul bih dari fi'il yang mana ini? Kenapa? Karena memang realitasnya yang punya fa'il itu adalah fi'il. Yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il. Yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Dalam tataran selanjutnya ternyata ada isim punya fa'il. Padahal yang punya fa'il biasanya fi'il. Ada isim punya naibul fa'il, padahal biasanya yang punya naibul fa'il adalah fi'il. Ada isim punya maf'ul bih, padahal yang biasanya punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Isim yang punya fa'il ini, isim yang punya naibul fa'il ini, isim yang punya maf'ul bih ini biasa disebut dengan al-asma al-amilah amalal fi'li, isim-isim yang berpengamalan sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Kenapa kok disebut sebagai berpengamalan sebagaimana pengamalan fi'ilnya? Karena isim ini punya fa'il, karena isim ini punya naibul fa'il, karena isim ini punya maf'ul bih. Itu cara nalar berpikir ketika kemudian kita menjelaskan tentang isim-isim yang berpengamalan sebagaimana fiilnya. Ya. Jadi harus ditegaskan dulu memang bahwa yang punya fa'il itu fi'il. Yang punya naibul fa'il itu fi'il. Yang punya maf'ul bih itu fi'il. Kita harus tegaskan kepada murid-murid kita. Ketika ada isim punya fa'il, berarti isim ini dianggap beramal sebagaimana fi'ilnya. Ketika ada isim kok punya naibul fa'il, berarti isim ini dianggap beramal sebagaimana fi'ilnya. Ketika ada isim kok punya maf'ul bih, berarti isim ini dianggap beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini logika yang kemudian harus kita tegaskan kepada murid-murid kita ketika kita sedang menjelaskan tentang al-asma al-amilah amalal fi'li. Penting ya, diperhatikan seperti itu. Al-asma al-amilah amalal fi'li, logika dasarnya seperti itu. Ya, saya tegaskan lagi, yang punya fa'il adalah fi'il, yang punya naibul fa'il adalah fi'il. Konsep dasarnya begitu, yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Ketika ada isim punya fa'il, berarti isim itu beramal sebagaimana fi'ilnya.
Ketika isim kok punya naibul fa'il, berarti isim ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Kok ada isim punya maf'ul bih? Padahal maf'ul bih biasanya dimiliki oleh fi'il. Berarti isim ini, yang punya maf'ul bih ini, yang punya naibul fa'il ini, yang punya fa'il ini, berarti isim ini dianggap sebagai isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Logika dasarnya adalah itu. Ya. Dalam tataran selanjutnya, yang namanya al-asma al-amilah amal al-fi'li, ini dibagi menjadi dua. Kenapa kok kemudian dibagi menjadi dua? Lebih disebabkan karena memang persyaratannya berbeda. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Ya, saya ulangi lagi. Isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya lebih disebabkan karena dia punya fa'il. Isim kok punya fa'il? Isim kok punya naibul fa'il? Isim kok punya maf'ul bih? Berarti isim ini dianggap beramal sebagaimana fi'ilnya. Dalam tataran selanjutnya, isim yang bisa beramal sebagaimana fi'ilnya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Kenapa kok kemudian ini perlu dibedakan? Lebih disebabkan karena memang persyaratannya berbeda. Ya, itu semacam itu. Kapan yang namanya isim sifat itu kok kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya? Kapan masdar itu beramal sebagaimana fi'ilnya misalnya? Sehingga dia punya fa'il? Sehingga dia punya naibul fa'il misalnya? Sehingga dia punya maf'ulun bihi misalnya? Ya. Kapan masdar itu beramal sebagaimana fi'ilnya sehingga dia punya fa'il, sing umum, sehingga dia punya maf'ul bih, jarang masdar punya naibul fa'il. Ya. Ini sudah beda ini. Kalau ini sudah biasa, ya. Isim sifat itu punya fa'il, isim punya naibul fa'il, punya apa namanya? Punya ini naibul fa'il, punya maf'ul bih, itu biasa. Tapi kalau masdar fa'il maf'ul bih. Ya. Ini sudah beda ini. Oleh sebab itu perlu untuk dibedakan isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya itu bisa dikategorikan menjadi dua, masuk dalam kategori isim sifat, masuk dalam kategori masdar. Kenapa ini kok kemudian perlu dibedakan? Karena realitasnya memang persyaratannya beda. Isim sifat sehingga dia punya fa'il, dia punya naibul fa'il, dia punya maf'ul bih, syaratnya itu adalah wawaliyas tifhaman au harfanida. Begitu ya. Au nafyan. Syarat ke sini. Au jasifatan. Au musnada. Begitu. Kalau masdar kemudian bisa beramal sebagaimana fi'ilnya ketika posisinya memungkinkan untuk digantikan oleh posisi masdar muawwal. Sehingga perlu untuk kemudian ada penjelasan apa yang kemudian disebut sebagai masdar muawwal itu. Jadi saya kepingin, obsesi saya memang, ya, pemirsa yang ada di rumah, yang sedang belajar, para pemula dan seterusnya, memang menurut teori itu sudah komplit ilmunya untuk kemudian mampu menganalisis teks. Ketika realitasnya ada konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li, tidak bisa kemudian ketika kita kemudian bertemu dengan ini di dalam teks, kita bisa menganalisis itu tidak memungkinkan untuk bisa. Kenapa? Karena ini tidak pernah kita ajarkan. Karena ini tidak pernah kita kuasai. Ya, oleh sebab itu obsesi saya adalah memfasilitasi teman-teman yang ada di rumah untuk kenal masalah yang memang nyata-nyata ada di dalam sebuah teks. Yang nyata-nyata ada di dalam sebuah teks adalah al-asma al-amilah amal al-fi'li. Ini nyata ada di dalam sebuah teks. Ya, nyata ada di dalam sebuah teks. Saya contohkan, ini nanti kita lanjutkan bahwa ini memang benar-benar nyata ada di dalam teks. Ya, persyaratannya tadi sudah, loh, ini nyata ada di dalam sebuah teks. Ya, kalau seandainya kita misalnya melihat pembagian air, misalnya salah satu pembagian air adalah tohirun, air yang suci, mutahhirun, mensucikan. Istilah tohirun artinya suci.
Mutahhirun, mensucikan. Tapi ada tulisan selanjutnya, makruhun, tapi dimakruhkan apa? Isti'maluhu. Isti'maluhu. Ini dibaca isti'maluhu. Jadi apa kok kemudian dibaca isti'maluhu ini jadi naibul fa'il? Naibul fa'il dari mana? Dari makruhun. Nyata ada ini. Ada naibul fa'il dibentuk oleh isim. Padahal biasanya naibul fa'il itu dibentuk oleh fi'il majhul. Biasanya ini. Ini dibentuk oleh makruhun yang merupakan isim fa'il, isim maf'ul. Air tohirun suci, mutohirun yang mensucikan, makruhun tapi dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Isti'maluhu. Kenapa ini kok dibaca lu? Kok tidak dibaca la? Kok tidak dibaca li? Kok dibaca isti'maluhu? Lebih disebabkan ini karena menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Naibul fa'il dari makruhun. Loh, makruhun kan isim. Kok bisa punya naibul fa'il? Kan yang punya naibul fa'il biasanya fi'il. Logikanya kan begitu. Ya kan? Inilah yang kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li. Jadi konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li itu nyata ada di dalam sebuah teks, karena demikian harus kita kuasai. Itu semacam itu. Saya contohkan lagi. Yang tentang masdar. Dalam hadis Nabi misalnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ma di sini jadi apa? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari tarkun. Tarkun ini sifatnya apa? Masdar. Masdar kan termasuk dalam kategori isim. Iya, ini masuk dalam kategori isim memang. Loh, isim kok punya maf'ul bih? Yang biasanya punya maf'ul bih kan fi'il. Tarkun ini adalah termasuk dalam kategori masdar yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai al-asma al-amilah amalal fi'li. Itu semacam itu. Jadi saya tegaskan bahwa konsep al-asma al-amilah amalal fi'li itu nyata ada di dalam sebuah kalimat. Karena demikian kita harus kuasai. Yang punya fa'il dalam tataran selanjutnya tidak hanya fi'il, isim pun punya. Yang punya naibul fa'il ya, dalam tataran selanjutnya bukan hanya fi'il, isim pun itu punya naibul fa'il. Yang punya maf'ul bih dalam tataran selanjutnya itu bukan hanya didominasi, bukan hanya dimonopoli oleh kalimat fi'il. Isim pun memungkinkan pada akhirnya punya yang namanya maf'ulun bihi. Isim yang punya fa'il, isim yang punya naibul fa'il, isim yang punya maf'ulun bihi. Inilah yang kemudian disebut sebagai isim-isim yang berpengamalan sebagaimana fi'ilnya. Kenapa kok kemudian disebut sebagai berpengamalan sebagaimana fi'ilnya? Lebih disebabkan karena isim ini punya fa'il, isim ini punya naibul fa'il, isim ini punya maf'ul bih. Kenapa kok kemudian dianggap beramal? Iya, karena memang pada dasarnya yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Ya, ini saya kepingin menegaskan bahwa konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li itu memang nyata ada di dalam sebuah teks. Saya ulangi lagi tadi. Ini dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Yang masuk dalam kategori isim sifat itu banyak. Yang umum, saya katakan, yang umum itu ada 4. Ya, isim fa'il. Lagi-lagi pada akhirnya kita harus kenal. Kita sudah membahas tentang isim fa'il itu apa. Enaknya di sini kalau seandainya kita urut terus. Gitu ya. Ada sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ada isim maf'ul. Ada isim mansub. Perhatikan di sini. Ya. Isim fa'il dan isim sifat musyabbah bismil fa'il itu kalau beramal disamakan dengan fi'il maklum. Isim maf'ul dan isim maf'ul dan isim mansub kalau seandainya kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya disamakan dengan fi'il majhul. Perhatikan, saya ulangi lagi.
yang termasuk dalam kategori isim sifat, yang beramal sebagaimana fiilnya, sehingga dia punya fa'il, sehingga dia punya naibul fa'il, sehingga dia punya maf'ul bih, yang biasanya itu ada 4 ini. Ya kan? Apa saja itu? Isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, isim maf'ul, dan isim mansub. Isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, kalau seandainya dia beramal sebagaimana fi'ilnya, disamakan dengan fi'il maklum, sehingga dia punya fa'il. Diperhatikan, disorot ke sini. Dan kalau seandainya kemudian fi'il maklum itu, atau isim fa'il ini adalah berasal dari fi'il muta'addi, memungkinkan dia memiliki maf'ulun bihi. Saya ulangi lagi. Kalau yang sedang beramal, isim yang sedang beramal sebagaimana fi'ilnya itu adalah berupa isim fa'il, berupa sifat musyabbah bismil fa'il, itu disamakan dengan fi'il maklum, dalam artian nanti yang ada, yang isim isim ini adalah punya yang namanya fa'il, dan kadang-kadang kalau seandainya isim fa'il berasal dari fi'il muta'addi, maka dia juga punya maf'ulun bihi. Kalau yang sedang beramal sebagaimana fiilnya itu adalah isim maf'ul, kalau yang sedang beramal sebagaimana fiilnya itu adalah isim mansub, maka ketika beramal sebagaimana fiilnya disamakan dengan fiil majhul, berarti dia punya naibul fa'il. Ya, coba diperhatikan itu. Yang termasuk dalam kategori isim sifat, bukan masdar, ini kita belum bahas. Ya. Yang termasuk dalam kategori isim sifat, yang beramal sebagaimana fiilnya, yang umum dan terkenal itu ada 4. Isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, isim maf'ul, dan isim mansub. Ketika isim fa'il dan sifat musyabbah bismil fa'il itu kemudian beramal sebagaimana fiilnya, maka dia disamakan dengan fiil maklum. Fi'il maklum ketika beramal tentunya dia punya fa'il. Dan kalau seandainya isim fa'il ini berangkat atau berasal dari fi'il muta'addi, maka memungkinkan isim fa'il ini memiliki maf'ulun bihi. Kalau seandainya yang sedang beramal itu berupa isim maf'ul dan isim mansub, maka dia ketika beramal disamakan dengan fi'il majhul. Karena disamakan dengan fi'il majhul, maka dia memiliki naibul fa'il. Ya, diperhatikan. Isim sifat ini, yaitu isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, kemudian isim maf'ul, isim mansub, bisa beramal sebagaimana fi'ilnya ketika memenuhi persyaratan wa waliyas tifhaman au harfan nida au nafyan au jasifatan au musnada. Isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, isim maf'ul, isim mansub bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Ketika kapan? Ketika dia didahului oleh istifham. Ketika dia didahului oleh huruf nida. Ketika dia didahului oleh nafi. Ketika dia menjadi na'at ja'a sifatan. Dia datang menjadi na'at au musnadan, atau dia menjadi khabar. Ya, itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi misalnya, ya, istifham kan? Misalnya, qaimun Muhammadun. Gitu. Muhammadun di sini bisa jadi fa'il dari qaimun. Qaimun ini bisa beramal. Ini adalah isim fa'il. Ini adalah isim fa'il. Kenapa kok disebut sebagai isim fa'il? Karena dia mengikuti wazan fa'ilun. Karena mengikuti wazan fa'ilun, maka dia disebut sebagai isim fa'il. Karena isim fa'il memungkinkan beramal sebagaimana fi'ilnya ketika memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya isim fa'il beramal sebagaimana fi'ilnya? Kalau seandainya dia didahului oleh istifham. Ya, begitu. Jadi Muhammadun di sini menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari qaimun. Loh, qaimun itu kan merupakan isim fa'il. Qaimun kan isim. Kenapa kok kemudian punya fa'il? Yang punya fa'il itu kan biasanya fi'il.
Perhatikan. Qaimun ini meskipun isim tapi isim fa'il. Kenapa kalau isim fa'il? Isim fa'il memungkinkan bisa beramal sebagaimana fi'ilnya ketika dia memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah wa waliya istifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Ya. Kenyataannya di sini didahului oleh istifham. Apakah? Qaimun, orang yang berdiri. Siapa? Muhammadun, Muhammad. Jadi fa'il di sini. Ya, ini jadi fa'il. Misalnya begitu. Ya. Didahului oleh huruf nida. Misalnya. Ya, misalnya. Disorot ke sini. Ya. Taliban. Taliban ilman. Ya taliban ilman. Ilman di sini menjadi maf'ul bih. Wahai orang yang menuntut ilman akan ilmu. Ilman jadi maf'ul bih di sini. Maf'ul bih dari mana? Dari taliban. Loh, taliban kan isim. Kenapa kok kemudian punya maf'ul bih? Bukankah yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il? Taliban ini meskipun isim, tapi isim yang bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Begitu. Ya. Karena bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, memungkinkan dia punya fa'il, memungkinkan dia punya naibul fa'il, memungkinkan dia punya maf'ul bih. Ya taliban ilman, termasuk contoh di mana isim fa'il ini yang berasal dari talaba yang merupakan fi'il muta'addi, itu beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga dia memungkinkan untuk punya maf'ul bih. Karena memenuhi persyaratan, didahului oleh huruf nida. Wa waliyastifhaman au harfa nida. Gitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa logika awal yang kemudian harus kita tegaskan dalam konteks al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya, itu adalah seperti itu. Yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih, pada dasarnya itu adalah fi'il. Jadi benar pertanyaan orang mengatakan bahwa ini fa'il dari fi'il mana? Ini jadi naibul fa'il ya? Mana fi'ilnya? Ini jadi naibul fa'il dari fi'il yang mana? Itu benar pertanyaan itu. Ya. Ini maf'ul bih dari fi'il yang mana? Itu benar pertanyaan itu. Itu masuknya dari situ kita. Ya. Memang ini konsep yang menurut saya sudah lumayan ini. Ya. Tapi kalau seandainya kita serius, insya Allah pada akhirnya akan memungkinkan untuk kemudian kita selesaikan, ya. Jadi contohnya adalah Muhammadun di sini. Jadi fa'il di sini. Jadi fa'il dari mana? Dari qaimun. Loh, qaimun kan isim. Kenapa kok punya fa'il di sini? Qaimun di sini meskipun isim tapi bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Kebetulan qaimun itu mengikuti wazan fa'ilun, berarti di sini adalah isim fa'il. Isim fa'il, ya, isim maf'ul, dan seterusnya yang termasuk dalam kategori isim sifat ini memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya ketika memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Ketika isim sifat ini yang umum dan terkenal itu ada 4 ini, didahului oleh istifham, didahului oleh huruf nida, didahului oleh nafi, menjadi na'at dan menjadi khabar, maka dia sudah memungkinkan untuk beramal sebagaimana fiilnya, sehingga dia memungkinkan untuk punya fa'il, untuk punya naibul fa'il, untuk punya maf'ulun bihi. Ya. Itu semacam itu. Ya. Memang ini agak panjang, ya, tapi mungkin akan beberapa episode yang harus kita lanjutkan. Tapi konsep dasarnya yang penting untuk kemudian ditegaskan, dalam tataran selanjutnya, ternyata yang punya fa'il bukan hanya fi'il. Yang punya naibul fa'il bukan hanya fi'il. Yang punya maf'ul bih bukan hanya dominasi fi'il. Dalam konteks dan perkembangan selanjutnya, memungkinkan isim punya fa'il, memungkinkan isim punya naibul fa'il, memungkinkan isim punya maf'ul bih. Isim yang punya fa'il, isim yang punya naibul fa'il, isim yang punya maf'ul bih. Inilah yang kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya.
yang dalam tataran selanjutnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Kenapa kok kemudian ini perlu dibedakan? Lebih disebabkan karena memang persyaratannya itu memang berbeda. Ya, ya karena keterbatasan waktu, biar tidak terlalu memaksakan diri. Ya, mungkin itu insya Allah besok kita tayang lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono gangguan tak?